Film diawali dengan seorang pria tua yang bernama Robert Michael terlihat hidup sendirian dan ia bertempat tinggal di satu apartemen di sebuah kota dan pekerjaannya ialah sebagai karyawan bagian pertukangan di sebuah pabrik mebel dan hal itu ia lakukan untuk mengisi waktu masa tuanya. Saat istirahat makan siang, Ralphie, seorang sahabat Michael, sedang diceramai akibat dari makanan yang tidak sehat karena ia akan mendaftar menjadi satpam. Dan Michael pun berkata bahwa ia harus menurunkan berat badannya. Di malam harinya, Michael menuju ke tempat kafe milik Jack, di mana tempat itu ia biasa nongkrong di sana sambil ngeteh. Tapi teh ia bawa dari rumah dan ya, itu artinya di kafe hanya beli air panas saja. Dan terlihat seorang wanita bernama Alina, si kupu-kupu malam yang menyapa Michael yang sedang membaca buku, di mana buku tersebut menceritakan seorang pemancing yang tidak dapat ikan. Dan setelah itu Alina lantas pergi dari tempat itu dan keluar menaiki taksi. Thought you were gonna give up that refined sugar. Yeah, well, maybe he's just too old. Alright, I'll see you. Keesokan harinya di tempat pekerjaan Michael didatangi rekan kerjanya dan bertanya apa pekerjaan Michael dulunya sebelum bekerja di pabrik mebel ini. Michael kemudian mengatakan bahwa ia dulunya seorang penari dan memperagakan sebuah gerakan. Lantas rekan yang melihat itu tertawa melihatnya. Don't do that right now. Don't do that. You know, like Gladys Knight in the Pips, like that. Oh, slide. Oh, come on, right there. Yo, so which one were you? Di malam harinya seperti biasa, Michael nongkrong di kafe dan kembali bertemu dengan wanita sebelumnya yaitu Alina. Dan lantas mereka mengobrol tentang buku yang kemarin Michael baca. Sesaat kemudian Alina tampak terlihat dijemput oleh mucikarinya yang bernama Slavi. Dalam perbincangan telepon, Alina nampak menolak ajakan pelanggannya itu. Dan karena takut dipukuli Slavi, Alina pun terpaksa menemui pelanggannya tersebut. Pagi harinya Michael sedang melatih Ralphie, menyuruhnya untuk menarik ban besar karena itu akan membantunya di kemudian hari dan terus memberi semangat. Oh, come on now. You gonna leave me to die? You can't. Pull. On your mark. Malamnya lagi di kafe yang sama, Michael kembali bertemu dengan Alina dan memberikan Alina sepiring kue. Dan Michael pun menanyakan kenapa wajahnya terlihat lebam. Alina menjawab itu hal biasa. Dan kemudian ia memberikan sebuah CD yang berisi rekaman Alina saat ia bernyanyi. Dan ia pun juga bertanya mengapa Michael selalu terlihat sendiri. Lantas Michael menjawab bahwa istrinya sudah tiada. Dan alasan mengapa ia sering baca buku yaitu ingin menyelesaikan harapan istrinya dulu yang ingin membaca buku 100. My wife did. Was working her way through the 100 books everybody had. She, 97, so I figured and you know, one day we'd have something to talk about. Give it a shot. Wow, 100 bucks. Dan mereka pun berjalan sambil ngobrol di sepanjang trotoar. Dan Alina menyebut bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi dan kebebasan. Sesaat kemudian mereka dihampiri sebuah mobil yang tak lain adalah Slavi. Dan seketika itu Slavi menampar Alina dan berkata ke Michael bahwa ia wanita tidak baik. Lantas Slavi pun memberikan sebuah kartu nama. Siapa tahu Michael membutuhkan teman kencan. Beto. Bueno. ¿Estáis? Vale. Malam hari di hari yang berbeda, Michael seperti biasa nongkrong di kafe, tapi terlihat tidak biasanya Alina tidak menampakkan diri. Dan sesaat Jack pun berkata bahwa kabar Alina sedang dirawat di ICU rumah sakit setelah dipukuli. Dan Michael pun langsung menuju ke rumah sakit dan mendapati Alina nampak wajahnya bonyok dengan didampingi temannya.
Beberapa saat menunggu, Michael bertemu teman yang menunggu Alina bernama Mandy dan menanyakan bagaimana keadaannya dan apa yang terjadi sebelumnya. Lantas Mandy mengatakan bahwa Alina dipukuli Slavi karena telah memukul pelanggannya dan juga Slavi pernah melempar asam ke wajah gadis lain hingga terbakar untuk menjadi contoh agar tidak melanggar aturan tersebut. So Slavi made an example of her, keep her around as a reminder for them. Burned one girl's face with battery acid. They do that. She thought her life. Setelah berada di apartemen, Michael nampak gelisah setelah mendengar cerita dari Mandy tentang kekejaman yang dilakukan Slavi yang semena-mena terhadap orang lain tanpa memikirkan nasib orang tersebut dan berpikir bahwa semua itu harus diselesaikan agar tidak ada lagi hal serupa. Di tempat Slavi berada, Michael lantas menemuinya untuk bernego dan memberinya amplop uang berisi $9.800 untuk menebus kebebasan Alina. Tapi niat baik itu tak dibalas dengan baik, malah Slavi merendahkan Michael dan mentertawakannya, mengatakan bahwa Alina masih muda dan ia masih bisa untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Lantas Slavi mengatakan lagi dengan menyebut Michael dengan kakek tua dan menyuruhnya pergi untuk coli saja. This guy gonna give me $9,000. Посмотри на него. This makes 1 month working money and go back to your house. Tidak mendapat sambutan baik, Michael mengambil uangnya lagi dan hendak meninggalkan ruang tersebut. Tapi tiba-tiba ia tidak jadi sambil menutup pintu dan menguncinya. Lantas Michael pun memperlihatkan cara ia menganalisa tempat orang-orang yang berada di sana. Dan setelah itu tiba-tiba dan ya, Michael akhirnya menghabisi mereka semua dengan waktu hanya 16 detik. Itulah cara yang ia gunakan. Dan siapakah Michael ini dulunya? Kenapa ia memiliki kemampuan dalam mengeliminir seseorang? Mari kita lihat kelanjutannya. About 30 seconds. Your heart's beating 3 times. Girl, you beat half to death. Her life's gonna go. You're gonna suffocate. Setibanya di rumah, Michael membersihkan bercak darah yang ada di tubuhnya dan lantas tidur seolah-olah tidak ada yang terjadi. Esok harinya, Michael yang melihat berita korban pembunuhan yang sebelumnya ia bunuh. Di lain tempat, seorang yang baru saja turun dari pesawat bernama Morgan. Dan Morgan sendiri adalah utusan dari bos mafia asal Rusia bernama Pushkin. Dan ya, bahwa orang-orang yang dibunuh Michael itu adalah bagian dari anggota mafia tersebut dan sekaligus anak buah dari Pushkin. Maka dari itu Morgan diutus untuk mengusut siapa dalang pelaku pembunuhan tersebut. Di sebuah tempat di mana detektif Frank dan juga seorang anggota polisi bermuka dua itu dan lainnya beserta Morgan berkumpul untuk membicarakan tentang siapa pelaku di balik pembunuhan Slavi yang menurut Frank itu adalah bagian dari persaingan kelompok mafia lain. Beralih ke Michael di tempat kerjanya yang menanyakan ke Brian, mandor tempat kerjanya, tentang kabar Ralphie yang tidak terlihat masuk kerja. Lantas mandor tersebut mengatakan bahwa Ralphie berhenti bekerja. Mendengar hal itu, Michael seketika menghampiri Ralphie dan setelah bertemu, Ralphie ternyata ia sedang membantu ibunya bersih-bersih akibat dari tragedi kebakaran semalam dan meminta maaf ke Michael karena tidak ikut dalam tes masuk Satpam. My mom had a little accident, I see. so I'm gonna help out around. We have a lot of work to do. Okay. You're not con usted, señora. Muchas gracias. Place and, when stuff like this. Sorry, I wasted your time, Mr. McCall. Sementara di tempat lain, Frank dan Morgan menghampiri tempat mafia lain asal Irlandia bernama John. Dan maksud kedatangan Morgan tersebut untuk mencari tersangka pembunuh Slavi. Tapi John pun malah menyalahkan orang Rusia tersebut bahwa ia adalah yang selalu membuat masalah. Tak terima dengan omongan tersebut, lantas Morgan pun menghantamnya dengan sebuah asbak. Dan Frank juga menembak dua anak buah John. See, I hate you fucking... Frank, shut the fuck up. Refresh. Roll this, mother. Setelah selesai dan keluar, Morgan mengatakan bahwa itu adalah sebuah pesan bagi mafia lain bahwa ia berada di sini.
Di malam harinya tampak Morgan dan Mandy, teman Alina, berada satu mobil dan Morgan pun menanyakan tentang keberadaan Alina yang mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan Slavi. Tapi Mandy mengatakan dengan berpura-pura tidak mengenal Alina. Sementara di tempat lain nampak di tempat usaha ibunya Ralphie didatangi dua orang polisi bermuka dua ini dengan menagih uang dengan dalih keamanan dan berkata kalau setoran lancar maka tidak ada hal kecelakaan lain. Dan ya, ternyata kebakaran sebelumnya itu adalah ulah dari dua orang ini. Venga aquí. Nice to see. Get out. Let's go. See, you pay on time. And the cause of fire. Setelah mendapat uang, mereka pergi dan saat itulah mereka dihadang Michael dan menunjukkan sebuah video kejadian intimidasi oleh ibu Ralphie sebelum kebakaran dan saat itulah mereka memojokkan Michael. Lantas Michael memberi sedikit pelajaran kepada mereka dan mengatakan agar mengembalikan uang yang sebelumnya mereka terima dan jika tidak maka Michael akan menyebar video tersebut di seluruh media. You should give it back. Protect and serve, uphold the law. Tomorrow you'll have returned all the money you Fuck out. Dan keesokan harinya dua polisi tersebut mengembalikan uang ke ibunya Ralphie dengan muka sedikit bonyok. Now I'm offering you a chance to do the Di lain tempat, Morgan kembali menemui Mandy di apartemennya untuk mendapat informasi bahwa Mandy adalah teman dekat Alina. Merasa tertekan, Mandy pun akhirnya mengungkapkan bahwa saat Alina dirawat di rumah sakit, ia didatangi oleh seorang pria berkulit hitam menanyakan keadaan Alina saat itu dan juga ia menanyakan tentang Slavi, si mucikari Alina. Setelah mendengar semua itu, lantas Morgan membunuh Mandy dengan cara dicekik sehingga Mandy tewas dengan lemas. Kemudian Morgan pun menunjukkan sebuah foto ke para polisi bermuka dua dan menyuruh mereka menyelidiki siapa sosok Michael ini. Di tempat lain, para karyawan pabrik mebel yang sedang bermain bola kasti terlihat juga Ralphie yang sudah memakai baju seorang satpam. Dan ya, itu semua berkat bantuan dari Michael yang membantunya lolos seleksi menjadi satpam. Di hari kemudian di sebuah toko seorang penjaga kasir bernama Jenny sedang didatangi seorang begal yang mengancam dirinya dengan sebuah pistol dan meminta sebuah uang yang ada di rak laci dan juga meminta cincin emas yang dipakai Jenny. Lantas Michael yang juga ada di sana bersikap tenang dengan menyuruh memberikan cincinnya itu ke begal tersebut. Sesaat keluar, begal itu diikuti Michael untuk menghafal nomor plat mobil yang digunakannya tersebut. That fucking ring, I say. Fucking ring. Give me that ring. Keesokan paginya si penjaga kasir yang kaget melihat cincinnya kembali di laci. Dan ya, itu semua lagi-lagi berkat Michael yang nampaknya telah menghajar begal tersebut dengan palu semalam tapi tidak diperlihatkan adegannya. Dan ketika Michael sedang berada di rumah, ia pun didatangi Morgan yang berpura-pura menjadi seorang petugas guna mencari tahu informasi tentang hubungan dirinya dan Alina dan menunjukkan sebuah foto Mandy yang sudah tewas tersebut dengan rekayasa kecelakaan. Dengan bersikap tenang dan mengatakan bahwa ia tidak kenal Alina, lantas Michael pun menanyakan tentang kartu nama, namun tidak mendapatkannya. Lantas petugas gadungan itu pun pergi. You wouldn't be here if I wasn't. Oh yeah, I heard about it on TV. I had a broken neck. I don't remember where from. What happened? That's what we do. Don't you? Michael yang mengetahui saat ini bahwa ia sedang dalam incaran para mafia, ia pun lantas pergi ke apotek untuk membeli antimo dan juga membeli tiket pesawat.
Dan nampak Morgan yang sedang menggali identitas siapa sebenarnya Michael ini, tampak ia tak menemukan satupun petunjuk yang mencurigakan dari sosok seorang Michael. Dan dalam penelusurannya itu, Michael tercatat hanya sebagai seorang karyawan biasa. McCall so far. College live place of outcome. A man with his skills. All lies. Seperti biasa, saat Michael sedang ngeteh di kafe, ia didatangi seorang yang menyamar sebagai petugas PLN yang langsung diketahui Michael bahwa orang itu adalah bagian dari anggota mafia. Dan ya, di luar ternyata juga sudah ada Morgan, Frank, dan lainnya yang nampak mengawasinya dari luar. Mengetahui semua itu, lantas Michael menghajar tukang PLN gadungan tersebut dan langsung keluar dari kafe itu sambil memfoto Morgan layaknya paparazzi. We take a little walk across the street and Go. The fuck? he varies from these instructions. Let's go. Melihat itu, Morgan lantas mengejarnya hingga ke tempat apartemen Michael. You got A side, front, follow. Go and see it. Sesaat di dalam ruangan, mereka menemukan sebuah botol antimo dan sebuah riwayat pembelian tiket pesawat menuju ke Meksiko. Dan Frank berpikir bahwa Michael akan melarikan diri. Lantas Morgan mengatakan bahwa semua ini hanyalah sebuah rekayasa belaka. Dan ya, Michael yang sudah menyewa gedung sebelah dengan leluasa mengawasi mereka dengan CCTV yang sudah ia pasang sebelumnya. Pagi harinya, Michael pergi ke sebuah tempat rahasia untuk meminta bantuan kepada Susan, teman lamanya, untuk mencari siapa identitas asli dari Morgan dan anak buahnya. Dan ya, dari sini kita paham bahwa Michael dulunya adalah seorang agen rahasia dalam pemerintahan yang saat ini sudah pensiun. I'm here, trying to find out. Dan Susan pun memberikan kabar bahwa orang-orang yang Michael bunuh sebelumnya ialah bagian dari mafia asal Rusia. Dan Morgan sendiri adalah dulunya seorang agen khusus datang ke sini atas tugas dari bos besarnya yang bernama Pushkin untuk menyelidiki kematian dari Slavi dan lainnya. You had a nice funeral. Okay. You know, when they told Robert, that girl. Not the part she left him. I know a part of you died when did he? He didn't aim for permission. We come for help. Setelah itu, Michael langsung mendatangi rumah Frank, si polisi bermuka dua itu, untuk mencari tahu segala informasi tentang semua bisnis Pushkin. Dan jika tidak mau mengatakan, maka Frank akan mati saat itu juga. Pushkin, I need to know everything. You're gonna give me what I need. Go fuck yourself, you know that? Dan akhirnya Frank mau menunjukkan lokasi di mana gudang milik mafia Rusia itu yang menyimpan banyak uang rahasia milik bos besar Pushkin. Dan lantas Michael dengan keahliannya itu tidak butuh waktu lama menguasai semua orang-orang yang ada di dalam. Incredibly loyal toward you. They'll do anything. Dan setelah itu nampak Frank dalam keadaan terborgol itu diinterogasi Michael tentang apa saja bisnis Pushkin yang lain. No, you got an escape plan. What do you think else I can do for you? You tell me, Frank. You know what? Fuck you, you motherfucker. You It's not about me, Frank. It's about you, right? Disrespected this badge. Right? fuck me so fucking bad. Dan setelah itu Michael menemukan sebuah data di berangkas berupa sebuah flash disk dan juga sebuah identitas milik Frank. Dan sesaat polisi datang ke gudang untuk mengamankan orang-orang yang ada di dalam. Back here. 200,000. That's not the best part. Holy shit. Who's gonna fucking count this?
Singkat cerita, tampak Morgan yang sedang bertemu dengan seorang preman brewok berkacamata itu yang ingin ia jadikan untuk memburu Michael. Sesaat brewok tersebut berkata ingin kencing sebentar, tapi sesaat bukan brewok yang datang, melainkan Michael lah yang nongol dengan membawa bekas kacamata brewok yang sudah ia habisi. Lantas Michael berkata agar Morgan mengatakan kepada Pushkin untuk mencabut semua usahanya itu di kota ini. Jika tidak, merekalah yang akan ia bunuh. Body or dollar by dollar. When you pray for rain, you gotta do. That's not much of an offer. Tonight. You let me know. Singkat cerita, setelah bertemu Morgan, Michael yang sudah ada di apartemen langsung membuka data yang ada di flash disk yang sempat ia ambil sebelumnya di berangkas. Dan saat itu Michael tidak sengaja menemukan sebuah foto kapal minyak milik Pushkin, dan itu adalah salah satu aset bisnis Pushkin yang rahasia. Lantas Michael pun meledakkannya. Mengetahui Michael telah meledakkan kapal minyaknya, Morgan dan preman bayarannya yang sedang berada di markas segera bergerak untuk memburu Michael dengan cara menyandra Ralphie yang sedang tugas jaga di toko supermarket untuk memancing Michael datang. Nikolai? Your life, Mr. McCall. Yes. Mr. McCall? What's going on? Wait, we were closing. They had guns. Who's with you? Setelah mengetahui Ralphie dalam bahaya, ia lantas menuju ke sana dengan menaiki bus dan para anggota mafia tersebut lantas memantau Michael untuk menembaknya dari jarak jauh saat berada di bus. Tapi alangkah cerdiknya, Michael saat itu juga sudah tidak ada di dalam bus, melainkan telah pergi entah dari mana dan meninggalkan ponselnya di dalam. You see him shoot him. Dan saat para mafia tersebut ingin membunuh salah satu tawanannya, tiba-tiba suara musik dari speaker toko berbunyi, dan hal itu membuat konsentrasi dari para mafia itu agak terpecah. Where is that coming from? Which way? Satu persatu para mafia itu dilumpuhkan, dan dengan cara mematikan semua lampu yang ada di dalam toko itu, maka Michael akan dengan mudah membasmi para anggota mafia itu dengan mudah. Yes, don't shoot. Don't shoot. Arcadia, сейчас! Sesaat Michael dihadapkan dengan salah satu mafia yang cukup kuat hingga membuatnya sedikit kerepotan dalam mengeliminasinya. Tapi tak lama setelah itu, Michael berhasil membunuhnya. Dan dengan meledakkan sebuah gas, Michael juga berhasil membasmi satu lagi mafia tersebut, dan tinggallah Morgan satu-satunya yang tersisa. Ketika Ralphie berada di ruang kontrol, ia lantas diketahui oleh Morgan, dan saat Morgan mau menembaknya, Michael datang dengan menembakkan peluru paku ke arah Morgan beberapa kali dan akhirnya belum selesai, film masih berlanjut dengan Michael yang terbang langsung menuju Rusia untuk membasmi mafia sampai ke akar-akarnya, yaitu di mana di markas pusat di mana Pushkin berada. Saat Pushkin keluar dari kamar mandi, Michael sudah ada di dalam, dan dalam pertemuan itu ada sedikit pembicaraan, dan seketika itu tiba-tiba Everybody wants to know, who are you? It's not there, just put the towel on. And tell me. I want the head of the snake.
Peace. Are you there? Agarana! Agarana! Ya, ending yang tidak disangka, mati bukan karena tertembak, melainkan kesetrum. Dan film pun selesai.